Hello movie lovers, selamat datang di channel Orang Baik yang levelnya masih 9,9%. Saya ingin memberikan tontonan menarik dari salah satu film dengan judul Ghost of War, yang dimana menjelang akhir Perang Dunia Kedua, 5 tentara Amerika ditugaskan ke Perancis untuk menjaga pos perbatasan yang berlokasi di rumah besar yang sudah kosong, dan di sanalah semua permasalahan dimulai. Sudah penasaran? Lanjut! Di mana ketika kelima pasukan ini berjalan menuju pos pangkalan sebagai tim pengganti. Seketika ketua rombongan yang bernama Chris melihat mobil Nazi yang sedang berjalan dan berencana untuk menghancurkannya. Buci yang dinilai pemberani ditawarkan untuk berkelahi dengan yang masih hidup. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati kota yang sudah hancur. Akhirnya mereka sampai di lokasi, yaitu rumah yang sangat besar. Lalu tim sebelumnya segera bergegas ingin segera pergi dari sana. Lalu Buci pun meminta agar radionya untuk ditinggal, dan dengan mudahnya mereka memberinya. Kenapa kalau di sini fasilitasnya enak, kalian ingin cepat pergi dari sini? Dan beberapa dari kami ingin mengambil cuti. Akhirnya Chris pun memberi jalan mereka untuk pergi. Lalu Chris dan teman-temannya bersantai di sana. Tidak lama mereka pun berkeliling ingin melihat-lihat isi rumah tersebut. Dimulailah keganjilan-keganjilan dari rumah tersebut. Hari pertama mereka di sana, terdengar suara di lantai 2 dan mereka pun bergegas untuk memeriksanya. Chris dan Kirk pun menghampiri sumber suara yang tidak jelas itu. Dan malam pun tiba. Ketika mereka bersantai di ruang tengah, Eugene memberitahu menemukan buku milik salah satu Nazi yang mengambil di rumah itu. Tidak lama terdengar kembali suara aneh di sekitaran rumah, dan suara itu terdengar dari tungku perapian yang Chris bilang, Is that Morse code? lalu Eugene mengartikan kode Morse itu yang artinya, I have no legs. dan Chris pun meminta timnya untuk berjaga di masing-masing ruangan. Kirk yang berjaga di kamar anak tidak berani untuk tidur di ranjang. Eugene berada di basement sambil membaca isi dari buku yang dia temukan. Dan dia seperti menemukan jawaban kejadian di rumah ini. Dia terkaget kalau foto keluarga yang dilihat orangnya sudah tidak ada. Tepper berjaga di ruang atas agar bisa melihat sisi luar dari rumah. Tetapi pagi pun tiba ketika Clark menanyakan apakah ada yang mau dibicarakan tentang semalam. Mereka pun hanya diam apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tepper memberitahukan akan datang pasukan Nazi ke rumah ini. Chris pun meminta untuk bersiap. Lalu Tepper pun mengajak Eugene untuk ke atas loteng dan memperlihatkan lingkaran ilmu hitam seperti altar pengorbanan. Eugene ketika ingin memindahkan lemari, secara mengejutkan pintu lemari tertutup dan menjepit tangan Eugene. Eugene berpikir Tepper lah pelakunya, dan Tepper pun berdalih sambil bingung memperhatikan lemari itu. Ketika mereka menyalakan radio, terdengar suara-suara menakutkan, dan terdengar kembali kode Morse yang isinya, malam pun tiba. Ternyata mereka kedatangan pasukan Nazi, dan untungnya mereka sudah siap. Ketika pasukan Nazi menyadari kalau tidak ada orang di rumah itu, mereka pun pergi. Tapi tidak lama terdengar suara gaduh di dalam rumah. Yang ternyata itu adalah ulah si hantu. Akhirnya si pasukan itu kembali dan ingin masuk ke dalam rumah. Salah satu pasukan Nazi melempar mortir ke dalam rumah. Dan si pemberani Buci pun langsung melompat untuk menutupi mortir itu dengan badannya. Terjadilah baku tembak antara mereka. Ketika pasukan Nazi masuk ke kamar mandi, dan Kirk terheran melihat prajurit Nazi itu seperti didorong masuk ke dalam bak mandi. Bathtub. Dan keleleplah si prajurit itu. Eugene yang bersembunyi di balik meja pun dihampiri oleh prajurit Nazi. Ketika dia ingin menembak, alhasil bukan prajurit Nazi yang dia lihat. Tepper si sniper pun dikejutkan dengan sudah tergantungnya si prajurit Nazi. Malam pun berlalu. Buci pun masih hidup. Di pagi hari, mayat prajurit Nazi pun dikumpulkan dan diminta untuk dilepas semua bajunya oleh Tepper.
Hari pun berganti malam dan mereka pun menyadari kalau ada hantu di rumah ini. Eugene pun menceritakan kematian pemilik rumah yaitu keluarga Hewitt berdasarkan dari buku harian yang dia temukan. Chris pun menyadari kalau para hantu ini yaitu keluarga Hewitt yang masih bergentayangan karena urusan yang belum selesai. Chris pun berniat membantu keluarga Hewitt untuk menyelesaikan urusannya. Tetapi dia mendapatkan gambaran ketika dia didorong ke dalam bak mandi. Dan ternyata itu hanya mimpi. Di basement, Eugene pun mencari petunjuk tentang keluarga Hewitt. Chris dan Eugene pun dipanggil untuk ke atas karena Buci teriak-teriak tidak jelas. Lalu Tepper dan teman-temannya pun mengajak Chris yang sebagai ketua tim untuk meninggalkan rumah ini. Tapi Chris pun punya pemikiran lain, yaitu mencari mayatnya dan menguburkannya secara layak. Lalu Eugene pun mendesak agar kita tetap harus meninggalkan rumah ini. Chris pun mengiyakan usulan timnya dan meminta bersiap untuk pergi. Ketika ingin pergi, Buci pun sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dikuburkan. Di pagi hari, mereka pun berjalan meninggalkan rumah itu. Setelah sekian lama berjalan, apa yang terjadi? Mereka pun melewati jalan yang sama seperti tadi pagi, dan Kirk pun mengajak untuk berputar arah. Malam pun tiba, mereka pun beristirahat, dan Tepper pun mengalami mimpi. Dia digantung dan berdiri di atas kursi. Ketika bangun, dia menemukan tulisan Petrulek di sebelahnya. Mereka pun kembali berjalan dan melewati jalan yang sama kembali. Dan Kirk pun mengajak untuk berputar arah. Mereka malah melihat keempat Nazi yang mereka ledakkan kendaraannya. Dan mereka lalu melewatinya dengan berpikiran mungkin kompasnya rusak. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya jalan sia-sia yang akhirnya kembali lagi ke rumah itu dengan menaburi tepung di lantai untuk mengetahui langkah si roh tersebut. Mereka pun berjaga menunggu kedatangan roh penghuni rumah. Dengar suara ada yang turun dari tangga dan langkah itu pun menghampiri Chris. Chris pun ketakutan sampai dia menutupi matanya. Ketika dibuka, Chris pun ditarik oleh hantu itu. Chris pun dibawa oleh hantu itu ke sebuah rumah kecil. Lalu teman-temannya mendatangi rumah itu. Sesampai di dalam, mereka seperti mendapatkan penglihatan soal kematian keluarga Hewitt. Dan benar juga, di dalam rumah itulah tubuh keluarga Hewitt berada. Langsung di malam itu juga mereka menguburkan keluarga Hewitt. Di salah satu mayat terdapat selembar kertas, yaitu halaman terakhir dari buku yang Eugene baca untuk mendapatkan jawaban dari cerita ini. Dan ternyata keluarga Hewitt bukan orang Prancis, tapi orang Afghanistan. Kirk pun tidak memperdulikan dan mengajak tetap untuk mendoakan keluarga Hewitt. Eugene memberitahukan kepada temannya jika menguburkannya hanya memberi mereka kekuatan. Tidak lama lampu rumah pun padam. Dan mereka pun berniat untuk melawan para hantu itu. Alhasil si hantu pun pada tekbal, tetapi hantu itu seperti hologram yang rusak. Scene pun flashback menjadikan mereka berada di ruang operasi. Disinilah cerita itu dimulai. Dengan Chris yang sudah tersadar, melihat teman-temannya yang sedang dalam keadaan pingsan, dia pun berontak. Dan Chris pun teringat kondisi perang di Afghanistan. Jadi sebenarnya mereka berperangnya itu di Afghanistan dan mendapatkan cedera yang sangat parah. Lalu pusat trauma Kandahar memulihkannya dengan cara simulasi komputer untuk membantu memulihkan dari stres pasca trauma. Chris pun menanyakan kenapa saya tidak ingat. Jadi sebenarnya timnya si Chris ini ditugaskan ke Afghanistan untuk melindungi dan membawa dokter yang menjadi saksi mata tentang meninggalnya keempat pimpinan ISIS di Afghanistan. Kembali ke cerita, dia diberi kabar kalau ada 3 kendaraan ISIS akan segera sampai dan si pemandu pun meminta si dokter untuk menyembunyikan mereka di balik dinding. Sampailah kendaraan pertama, lalu si dokter pun menyambutnya. Singkat cerita, pasukan ISIS beranggapan kalau si dokter ini mendapatkan obat dari Amerika yang mungkin sebagai pertukaran untuk informasi, tapi pimpinan ISIS ini pun sepertinya sudah geram dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi keluarga si dokter. Dan cara eksekusinya pun sama dengan eksekusi keluarga si Hewitt. Timnya Chris pun gregetan ingin menolong keluarga si dokter. Entah mengapa si pemandu yang penakut ini melarangnya. Ketika mereka ingin beraksi, tidak lama datanglah kedua pasukan ISIS dan mereka pun mengurungkan niatnya karena kalah jumlah dan senjata. Dan terjadilah eksekusi. Eksekusi pun berlangsung, yang dimana mereka hanya bisa menyaksikan dari balik tembok. Setelah pasukan ISIS pergi, Buci pun bergegas keluar dari balik tembok. Tidak lama muncullah teriakan si istri dokter. Buci pun bergegas menangkapnya. Dan
Akhirnya Chris pun mengetahui kejadian sesungguhnya, dan Chris pun menyadari kalau kode Morse itu adalah petunjuk dari kami sendiri. Ketika Chris teringat, dia berucap kalau simulasi ini berhantu, dan si botak pun bilang, seharusnya simulasi ini ringan. Bagaimana dengan Vetrulek? Ucap Chris. Tidak lama lampu pun kembang kempis, dan muncullah penampakan keluarga Helwig di dalam layar simulasi. Chris memberitahu Myrna apa ingatanku di Afghanistan seharusnya berada di dalam simulasi. Myrna yang menyadari akhirnya memberi akses Chris kembali ke dalam simulasi. Dan Chris pun terbangun. Di depannya terdapat laki-laki yang sedang menyalakan rokok dan the end. Tamat. Udah, gitu dah ceritanya. Endingnya bingung. Sorry ya guys, kalau suara dan narasi ini ucapannya belum benar, namanya juga orang baru. Sampai ketemu di film berikutnya. Bye.